Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama perkenalkan, saya Taruni Madia atas nama Novela Rumbo Isano dan Yati Maria LDM. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu budidaya ikan mas koi. Yang pertama kita masuk kepada ikan hias. Di sini pemilihan induk. Ikan hias merupakan salah satu hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga tingkat pendapatan negara pun meningkat. Ikan mas koi memiliki warna tubuh yang berwarna-warni dengan berbagai jenis dan pola. Ikan koi banyak diminati karena keindahan bentuk serta warnanya, dan dipercaya membawa keuntungan oleh para pecinta koi di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri indukan ikan koi yang berkualitas. Umur indukan jantan dan betina yang dikawinkan matang setidaknya menginjak 2 tahun. Kemudian yang kedua, jenis ikan koi dikawinkan harus sama. Yang ketiga, bentuk tubuh ideal, yaitu memiliki kelakuan dan jika dilihat dari atas seperti torpedo. Ikan koi berenang secara tenang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ikan berwarna cerah dan kontras. Di dalam kolam gerak ikan gesit dan tidak banyak diam. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, persiapan wadah. Di sini persiapan wadah yaitu pembuatan kolam budidaya ikan koi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persiapan wadah yaitu setelah memiliki induk ikan koi berkualitas, cara ternak ikan koi selanjutnya adalah menyiapkan kolam ikan. Sebenarnya ikan koi mudah beradaptasi dan tinggal dimanapun, misalnya kolam dari tanah, kolam beton, dan akuarium. Namun kamu harus menghindari menempatkan ikan koi dalam kolam yang terbuat dari terpal. Idealnya ikan koi tinggal dalam kolam plesteran seukuran 3 x 6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Kolam juga harus terkena sorot sinar matahari agar ikan koi sehat. Yang berikutnya kita masuk kepada pembenihan ikan mas koi. Di sini pilih jenis indukan yang berkualitas. Indukan terpilih menjadi hal yang sangat penting dalam memulai bisnis atau budidaya ikan hias. Salah satunya yaitu ikan mas koi. Yang kedua, membuat kolam. Yang ketiga, proses pemijahan. Yang keempat, menjaga kondisi kolam agar selalu bersih. Dan yang kelima, batasi jumlah ikan di dalam kolam. Kita masuk kepada pembenihan. Di sini teknik pembenihan mas koi ini disebut sebagai pembenihan secara alami. Karena teknik pembenihan ini meliputi persiapan kolam pemijahan, seleksi induk matang gonat, proses pemijahan, penetesan telur, pemeliharaan larva, pemeliharaan benih, manajemen kualitas air, dan pencegahan hama penyakit. Kita masuk kepada tahap yang terakhir yaitu larva. Di sini pemanenan larva ikan mas koi ini dilakukan saat benih sudah berumur 14 hari dengan ukuran rata-rata 1 cm. Pemanenan dilakukan pada hari pukul 7.00 sampai 9.00 waktu Indonesia Barat. Ketika suhu air kolam masih rendah dan sinar matahari belum terlalu panas. Yang berikut ialah benih. Prosedur pemanenan dilakukan dengan menyurutkan air terlebih dahulu hingga air tersisa sedikit. Benih kemudian diserok, kemudian menggunakan secer halus dan dikumpulkan serta ditampung sementara pada ember. Benih yang terdapat pada ember lalu dipindahkan ke dalam kantong plastik, diberi oksigen dan dipacking dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses dan pengangkutan dan menjaga kondisi benih tetap baik. Pada perjalanan jarak jauh, padat tebar benih dalam kantong plastik dikurangi. Pada perjalanan jarak dekat, setiap kantong plastik dengan panjang 50 cm mampu menampung 10 ekor benih. Maka untuk perjalanan jarak jauh cukup diisi dengan 3.000 ekor benih. Benih dipindahkan pada kolam pendederan tahap 1 yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang berikut ialah pakan. Pemberian pakan benih yang sudah berumur 14 hari ditebar di kolam tanah dan diberi pakan berupa pelet kurang dari 1.000 pakan pelet dicampur dengan fermentasi telur, tepung ikan, dan rempah-rempah. Cara pembuatan fermentasi telur dan pencampuran pada pakan dapat dilihat pada metode pemberian pakan. Dilakukan secara stadion atau sekenyang-kenyangnya. Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yakni setiap pagi pukul 8.00 sampai sore hari dan sore hari pukul 15.30. Pakan pelet 1.000
merupakan pakan pabrikan yang diproduksi oleh PT Matahari Sakti. Pakan yang diberikan merupakan pakan terapung dengan ukuran 1:3 hingga 1:7. Kandungan nutrisi pada pakan pelet tersebut baiklah dikonsumsi oleh ikan. Yang berikut ialah kualitas air. Pengelolaan kualitas air pada wadah pendederan ikan mas koi sangat penting dilakukan agar kualitas air lebih optimal. Air yang digunakan pada kolam pendederan berasal dari aliran irigasi sawah Gandusari yang bersumber dari Gunung Kelut. Pengelolaan air yang dilakukan yaitu pengecekan parameter kualitas air secara rutin dan berkala. Pengecekan parameter seperti suhu dan pH dilakukan setiap pagi dan sore hari, sedangkan pengecekan parameter amoniak atau NH3 dilakukan setiap sebulan sekali. Kolam juga diberi fermentasi molase dengan dosis 50. Pengelolaan kualitas air juga dilakukan dengan cara penambahan air secara berkala. Penambahan air dilakukan ketika air kolam surut. Akibat proses penguapan biasanya dilakukan penambahan air 3 kali sehari. Yang berikut ialah penyakit. Pencegahan hama dan penyakit. Hama yang sering mengganggu dalam kolam pendederan 2 diantaranya adalah katak, burung, blekok, dan kadal. Cara penanggulangan hama tersebut dengan cara memberi sekat berupa kawat atau kain streaming pada seluruh pemasukan air dan pembuangan air, serta menangkap langsung hama-hama tersebut dan membuangnya. Penyakit yang biasanya menyerang ikan koi adalah kutu. Ikan koi yang terserang penyakit ini memiliki gejala kehilangan nafsu makan, lemah, dan sering melompat-lompat di permukaan air. Pencegahan penyakit dilakukan dengan cara mempertahankan kualitas air dan pencampuran pelet dengan fermentasi telur, jamu, dan tepung ikan. Dan yang terakhir adalah penjualan atau pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pemasaran yang dilakukan oleh proklamator Koi Blitar dilakukan secara aktif dan pasif. Pemasaran secara aktif maksudnya itu adalah memasarkan produk ke calon konsumen melalui media sosial dan aplikasi pelanggan khusus ikan koi. Sedangkan pemasaran secara pasif maksudnya adalah pembeli datang langsung kepada lokasi untuk melakukan transaksi. Harga jual tergantung dari ukuran ikan dan kualitas ikan dan jenis ikan itu sendiri, dan memiliki harga yang bervarian. Pembeli terdiri dari beberapa kalangan, mulai dari pembudidaya ikan, penghobi, dan masyarakat umum. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.